Cerita ini mengisahkan 30 tahun setelah kelahiran Nabi Isa Al-Masih. Diperlihatkan jika negeri Judea pada saat itu dicekam kondisi ketidakamanan. Telah puluhan tahun negeri itu dijajah oleh kekuatan asing. Kekaisaran Romawi menjadikannya sebagai koloni di pantai timur Laut Mediterania. Diperlihatkan sekelompok pemuda yang sedang memperhatikan kekacauan sikap di tengah masyarakat yang suka berjudi, mabuk-mabukan, dan perbuatan terlarang lainnya. Mereka berencana akan membuat kekacauan di sana dan ingin membalaskan dendam mereka kepada pasukan Romawi yang telah membunuh Nabi Yahya. Namun salah seorang murid Nabi Yahya melarang mereka melakukan itu, karena jika Bani Israel melakukan tindak kriminal, maka prajurit Romawi tidak segan-segan untuk membunuh dan menyalib mereka sebagai hukumannya. Namun sebagian mereka yang tidak mendengar nasihat murid Nabi Yahya itu, terlihat mereka sedang menyerang pasukan Romawi, dan terjadilah keributan di sana. Saat itu, para pasukan koloni sedang melakukan upacara penyambutan kedatangan Jenderal Pontius Pilatus. Ia adalah jenderal yang berkuasa di negeri Judea, dan ia baru saja pulang dari kerajaan Romawi. Saat Jenderal Pilatus sampai di istana, prajuritnya lalu melaporkan jika saat ia pergi ke Roma, negeri Judea banyak sekali perubahan. Karena menurutnya negeri itu sudah tidak seperti koloni lagi. Namun Jenderal Pilatus mengungkapkan, jika ia sudah muak dengan negeri Judea ini, bahkan ia sudah berangan-angan, kapan bisa kembali ke Roma. Prajuritnya itu juga melaporkan, jika ada seseorang yang biasa dikenal dengan Nasrani. Berdasarkan informasi, banyak sekali orang yang tertarik dengannya. Namun ia dimusuhi oleh pendeta kuil, karena menurut mereka, orang ini sebagai ancaman untuk kelangsungan rezeki mereka. Saat Jenderal Pilatus menganggap enteng persoalan ini, prajurit lainnya pun memohon agar ia serius memikirkan masalah ini. Lalu Jenderal Pilatus pun akan mencari waktu yang tepat, untuk menyelesaikan kekhawatiran mereka terhadap Isa Nasrani. Pada saat itu, diperlihatkan Nabi Isa sedang berjalan di hutan bersama dengan 12 orang muridnya. Mereka biasa dikenal dengan nama Hawariyun. Nama-nama mereka ialah Petrus, si nelayan, dan saudaranya, Andreas. Yakub dan Yohanes merupakan putra-putra Zabdi. Yusuf Lavi, atau Barnabas, yang cintanya kepada Nabi Isa, membawanya dari Ciprus ke Palestina. Mata atau Matius, mantan penarik pajak Romawi, yang kemudian menjadi pengikut Nabi Isa. Filipus, Tedeus, Yakub Kahtar, Bartolomeus yang merupakan seorang penggembala. Yohanes Dailami, yang datang dari negeri timur demi bertemu dengan Nabi Isa Al-Masih. Dan yang terakhir adalah Yudas, putra Syamun Askariot, yang tidak memiliki iman di hatinya. Pada saat istirahat, Nabi Isa duduk bersama para muridnya, sambil berkhotbah dan mengagungkan nama Allah yang menjanjikan surga bagi orang-orang yang taat. Saat itu di negeri Judea, terlihat orang di awal cerita tadi yang telah menyerang prajurit Romawi. Tampak ia sedang dibawa untuk dihukum gantung di salib. Di mana peraturan koloni menerapkan, jika satu orang prajurit Romawi terbunuh, maka sebagai hukuman dan teror, mereka akan menyalib dua orang yang tak bersalah. Hal itu guna untuk membungkam para pemberontak dan meneror masyarakat untuk selalu takut akan pasukan Romawi. Saat prajurit Romawi sampai di gerbang lama Yerusalem, para pemberontak itu melempari mereka dengan batu, seperti yang dilakukan Nabi Daud dahulu terhadap Jalut. Lalu mereka pun sangat semangat berjuang melempari prajurit itu dengan batu,
dan menyalakan api sebagai benteng bagi mereka. Sehingga pasukan Romawi terlihat kewalahan menghadapi para pemberontak itu, dan berhasil membawa kabur temannya yang akan disalib itu. Akibat dari peristiwa itu, Jenderal Pilatus tampak sangat marah terhadap panglimanya yang dianggap telah ceroboh dalam tugasnya yang mengakibatkan kaburnya para tahanan yang akan disalib itu. Beberapa hari kemudian, terlihat Nabi Isa dan para muridnya sudah memasuki kota. Mereka disambut oleh seluruh Bani Israel yang telah berkerumun menanti kehadiran mereka. Tampak seorang wanita memohon kepada Nabi Isa untuk kesembuhan anaknya yang tak bisa mendengar sama sekali. Anaknya itu juga bisu sejak lahir dan tak bisa mengerti apa-apa. Nabi Isa lalu berdoa kepada Allah untuk kesembuhannya, lalu tiba-tiba saja anaknya itu bisa mendengar kembali, bahkan ia juga bisa berbicara layaknya seperti biasa. Kehadiran Nabi Isa yang datang ke kuil Sulaiman untuk beribadah, warga datang berduyun-duyun untuk bertemu utusan suci Tuhan ini. Lalu Nabi Isa naik ke mimbar dan berkata, "Segala puji bagi Tuhan yang Maha Suci, yang menciptakan semesta berdasarkan kasih-Nya yang tak terbatas, dan tidak menciptakan para makhluk kecuali agar mereka menyembah-Nya. Terpujilah Tuhan yang telah memberikan kitab suci Taurat kepada hamba pilihan-Nya, Musa. Tapi, saudara-saudaraku, apa yang harus dilakukan agar kita tidak dihukum atas dosa kita?" Lalu Nabi Isa mengecam para pemuka agama Bani Israel, dengan nada keras dan pedas. Ia juga mencela para penulis teks suci syariat, karena telah menyebarkan ajaran palsu. Di akhir khotbahnya, perhatian Nabi Isa tertuju kepada seorang wanita bungkuk. Putra Maryam lalu menghampiri wanita itu dan berkata, "Demi nama Tuhan, luruskan punggungmu agar mereka tahu, aku hanya berbicara yang benar. Tuhanlah yang berkehendak, agar aku berbicara dengan kaum ini atas namanya." Tiba-tiba saja wanita cacat bungkuk itu dapat meluruskan kembali punggungnya, yang membuat seluruh Bani Israel percaya akan Nabi Isa sebagai Al-Masih yang telah dijanjikan dan sebagai utusan Tuhan bagi kaumnya.